Untuk teknik pengambilan nafasnya, perhatikan baik-baik. Usahakan posisi badan tegap, tegap. Jadi di saat kita ngambil nafas bisa leluasa banyak mengambil nafas. Dan ketika kita mengambil nafas, tahan di perut kita. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya nafas yang kita tarik tadi ada di dalam perut kita? Kita tarik, kemudian kita rasakan, kita tekan perut kita ini terasa kencang, itu berarti kita mengeluarkan menarik nafasnya itu dengan menggunakan diafragma, mengeluarkan suara itu dengan menggunakan diafragma atau perut kita tahan. Insya Allah kalau kita ditahannya dengan perut kita, maka yang keluar dari lantunan azan itu pun tidak akan boros suaranya, tidak akan boros nafasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan mencoba untuk berbagi tip dan trik untuk teman-teman pemula yang pengen melantunkan azan di masjid maupun di musola. Namun kadang-kadang suka nggak percaya diri, Ustadz saya pengen azan tapi napas saya pendek, atau Ustadz saya pengen azan kira-kira dengan range vokal yang saya punya ini bagusnya model azan yang bagaimana. Yang pertama yang harus teman-teman semuanya atau saudara-saudaraku sekalian yang harus difahami, ingat, niat yang pertama kali azan itu adalah harus karena Allah. Karena kita memanggil azan itu untuk orang segera berbondong-bondong melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang paling inti adalah bagaimana panggilan suara azan itu mengena di hati orang yang mendengarkan dan menarik hatinya untuk segera datang ke masjid. Jadi lantunan azan yang baik, lantunan azan yang indah, yang insya Allah ini akan membuat masjid jadi makmur dan orang tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu range suara yang kita miliki. Kalau kita memang menyadari diri kita nggak punya kapasitas nafas yang begitu panjang, jadi jangan memaksakan diri untuk mengikuti lahjah atau azan-azan model Timur Tengah seperti yang ada di Arab Saudi, yang di Makkatul Mukarramah, yang di Masjidil Haram, ataupun yang di Madinah. Itu lahjah atau azan, nada azan yang memang agak sulit ditirukan untuk seorang pemula. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang irama lagu ros, jiharkah, nahawan segala macam, karena saya yakin buat yang pemula jarang yang mengetahui tentang makom lagu yang seperti ini. Yang paling penting adalah makhrajnya jangan sampai ketinggalan. Makhraj bacaan azan itu jangan sampai salah. Mana hayya 'alas shalah, mana hayya 'alal falah, asyhadu alla, dengan shin besar dengan shin kecil itu harus kita tahu. Jadi inilah salah satu trik yang paling mudah. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita menarik nafas. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian ditahan di perut kita. Nah, setelah kita menarik nafas perlahan-lahan, kita tahan di perut kita. Ingat, mengeluarkan nafasnya itu pun juga harus pelan-pelan. Jadi seiring dengan keluarnya irama nada yang kita keluarkan lewat lantunan azan itu, jadi jangan boros mengeluarkan nafas itu sendiri. Kayak misalkan Allahu Akbar, itu akan menghabiskan nafas kita sendiri. Jadi ini salah satu trik azan yang paling simpel buat pemula yang tidak memiliki nafas begitu panjang. Contoh misalkan seperti ini. Tahan di perut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau bisa juga kita dengan menggerakkan tangan kita memegang telinga. Ini tujuannya untuk menarik rongga dada kita supaya pernafasan kita semakin teratur. Ini juga ada teknik-teknik tertentu yang seperti ini. Ada seorang qori, ada seorang muazin yang dia bisa menahan nafas lebih panjang lagi dengan dia menggerakkan tangannya seperti ini dan melebarkan dadanya supaya nafas yang keluar itu lebih teratur. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ikhwan fillah, itu adalah salah satu contoh azan yang simpel. Tidak terlalu banyak menggunakan nada yang begitu ribet atau yang rumit. Namun insya Allah nadanya akan mengena di hati orang yang mendengar. Tapi ingat, azan jangan buru-buru. Ini sambil memberikan kesempatan buat orang yang mungkin beraktivitas di siang hari, sambil menikmati suara lantunan azan, dia beraktivitas mulai meninggalkan kerjaannya, berangkat ke masjid. Satu hal lagi yang jangan sampai keliru buat teman-teman pemula yang pengen melantunkan azan. Di samping kita tadi sudah mengatur pernapasan, kita sering sekali jumpai orang melantunkan azan tapi makhrijul hurufnya tidak sesuai dengan ketentuan azan itu sendiri. Tidak sedikit ada orang mengucapkan Allahu Akbar yang seharusnya kaf, namun tanpa dia sadari keluar qalqalahnya. Contoh misalnya Allahu Akbar. Hati-hati, itu sudah bukan lagi huruf kaf tapi huruf qaf. Jadi yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jelas, alifnya jelas, kafnya jelas, dan semua hurufnya jelas. Insya Allah tidak akan berubah artinya. Terus yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik, sin itu bukan sin kecil melainkan sin besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita mengucapkannya asyhadu an la, itu salah. Berarti bukan huruf shin tapi huruf sin. Terus yang paling sering lagi orang keliru ketika memanggil dengan panggilan mari kita sholat, hayya 'alas shalah. Tidak sedikit kita dengarkan orang yang tidak tahu makhrajnya, yang keluar bukan huruf ha tapi ha. Hayya 'alas shalah. Itu keliru luar biasa. Itu yang harus diperbaiki. Jadi buat pemula-pemula, itu huruf ha. Artinya mari kita melaksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Yang kedua pun juga demikian. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Jadi kalau sampai hurufnya keliru, maka akan berubah artinya dalam lantunan azan itu sendiri. Jadi jangan kita memaksakan diri untuk azan yang dengan nada yang sangat rumit sekali. Misalkan azan yang ada di Timur Tengah kayak di Masjidil Haram. Itu azan yang butuh suara yang powerful dan nafas yang lumayan panjang. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu agak lumayan menguras napas dan banyak memiliki variasi lagu yang untuk kelas pemula masih agak rumit. Jadi itulah salah satu trik dan tip agar supaya kita bisa melantunkan azan dengan maksimal dan orang yang mendengarkan pun tergerak hatinya untuk berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah tips simpel yang bisa membantu dan membangkitkan percaya diri teman-teman sekalian untuk melantunkan azan di masjid maupun di musala. Yuk kita berbondong-bondong mencari pahala, berlomba untuk memakmurkan masjid dengan lantunan azan. Insya Allah dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang gemar melantunkan azan nanti insya Allah akan menjadi penjaga pintu surga orang-orang yang semasa hidupnya gemar melantunkan azan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.